Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, surat kepada jemaat di Roma ini ditulis kepada orang-orang yang sudah percaya, tetapi hidup mereka tidak otomatis menjadi mudah. Mereka tetap menghadapi tekanan, penolakan, dan pergumulan. Dalam situasi itu, Paulus menegaskan sesuatu yang sangat mendasar. Kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dibenarkan artinya hubungan yang tadinya retak kini dipulihkan, bukan karena usaha manusia, tetapi karena karya Kristus. Damai sejahtera yang dimaksud bukan sekedar perasaan tenang. Ini tentang status baru, tidak lagi hidup dalam jarak dengan Allah. Ada kepastian bahwa kita diterima. Seringkali yang mengganggu hati bukan hanya masalah di luar, tetapi rasa tidak layak di dalam hati. Rasa gagal, rasa bersalah, rasa belum cukup baik. Paulus tahu itu. Karena itu ia tidak memulai dengan tuntutan, tetapi dengan kabar baik, kita sudah dibenarkan. Lalu ia berkata, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan ini bukan optimisme kosong. Ini keyakinan bahwa masa depan kita berada di tangan Tuhan. Dan inilah bagian yang paling dalam. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih itu bukan teori, bukan wacana, bukan janji yang fana. Kasih itu sudah dicurahkan. Lalu Paulus menegaskan, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah rapi, bukan ketika hidup kita sudah beres, bukan ketika iman kita sudah kuat, justru ketika kita belum layak. Disitulah kasih Allah terlihat sangat jelas. Dalam hidup sehari-hari, kita sering merasa harus pantas dulu untuk dikasihi, harus berubah dulu, harus berhasil dulu, harus lebih rohani dulu. Tetapi salib berbicara sebaliknya. Kasih Allah mendahului perubahan kita. Kasih-Nya tidak menunggu kita untuk sempurna. Itulah sebabnya pengharapan tidak mengecewakan. Karena dasarnya bukan kemampuan kita mempertahankan Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan mempertahankan kita. Perikop ini seperti fondasi. Sebelum bicara soal perjuangan iman,
Paulus memastikan kita tahu satu hal. Kita berdiri di atas kasih yang sudah dibuktikan. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai dengan Allah. Dan dasar semuanya adalah kasih yang sudah dinyatakan oleh salib. Jika hari ini kamu merasa belum cukup baik, ingatlah, Kristus mati bukan setelah kamu sempurna, tetapi justru ketika kamu masih lemah. Itulah kasih yang tidak mengecewakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihiku bukan setelah aku layak, tetapi ketika aku masih lemah. Teguhkanlah hatiku dalam damai-Mu. Saat aku ragu pada diriku sendiri, ingatkan aku pada salib-Mu. Ajarilah aku untuk hidup dari pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.